Episode 4. Lina mencoba menyelamatkan Brian namun sia-sia. Brian benar-benar sudah tewas. Lina berkata mereka harus segera meninggalkan tempat itu sebelum pengikut Brian mengetahuinya. Mereka akan mengamankan Mary di rumah Maddie. Xander akan membawa jasad Brian ke peternakan untuk melakukan ritual kematian. Mereka merahasiakan kematian Brian dari Mary. Di laut, dia mengumpulkan koloni lain dengan cara membunuh pemimpin-pemimpinnya. Ben tak sengaja menjatuhkan gelas saat mengambil ponselnya. Maddie memberitahunya kejadian yang barusan mereka alami. Saat Ben mengumpulkan pecahan kaca, tangannya terluka. Shane kaget melihat kekuatan Helen yang bisa mengangkat tubuh Brian seorang diri. Mereka berdua membawa jasadnya ke peternakan. Ben tiba di rumah Maddie. Ia mendengarkan detak jantung sang bayi yang begitu kuat. Mereka masih penasaran apakah sang bayi lahir dengan kaki atau sirip. Tiba-tiba suhu tubuh Mary kembali naik. Mereka harus merendamnya dengan air es agar tak merusak janin. Ben yang sedang menyiapkan air memeriksa lukanya. Ia terkejut melihat sobekan lukanya sembuh total. Wow, Ben udah bisa beregenerasi. Pasti karena suntikan sel induk tuh. Saat ia akan keluar mencari es, ia bertemu Rob depan rumah Maddie. Dari jendela, Maddie melihat mereka sedang mengobrol. Ia segera keluar menyapa Rob. Ternyata Rob menunda perjalanannya dan ingin menghabiskan waktu bersama Maddie. Namun Maddie berkata ia sangat sibuk saat ini. Helen menceritakan kejadian yang menimpa Brian. Beth tak menyangka Brian berani melakukan hal tersebut. Beth juga ragu dengan kehadiran Xander. Ia takut Xander tak bisa menjaga rahasia mereka. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka yang akhirnya membuat Beth meminta maaf telah meragukan Xander. Komunitas Beth sedang menyiapkan ritual kematian dengan cara dikremasi. Sebelum pergi, Helen mengingatkan Xander untuk selalu berhati-hati pada Tia saat melakukan patroli di laut. Tiba-tiba air ketuban Mary pecah. 24 jam lagi bayinya akan segera lahir. Namun prediksi Lina salah, Mary akan segera melahirkan, sedangkan tubuhnya belum siap beradaptasi. Tak ada pilihan lain selain melakukan operasi sesar. Mereka membawanya ke peternakan. Sementara itu di peternakan kremasi sedang berlangsung. Helen mendapat telepon bahwa Mary akan dibawa ke peternakan. Ia dan Beth segera menyiapkan tempat. 1 jam lagi orang-orang di pemakaman akan segera pergi. Beth meyakinkan Helen tak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Xander sedang melakukan patroli laut. Mereka mendapat laporan bahwa ada kapal yang bermasalah dan membutuhkan perawatan medis. Mereka segera menuju TKP, yang ternyata itu adalah kapal wisata Kelvin yang sedang mengadakan pesta lajang. Salah satu penumpang mengalami luka di kepala. Mereka tak bisa kembali karena bensinnya habis. Sesampainya di daratan, Xander memarahi Kelvin yang ceroboh menjalankan usaha tanpa memikirkan kondisi mesin kapal dan keselamatan para penumpang. Meskipun Kelvin merasa kesal dengan ocehannya, Xander mencoba menasehatinya agar menjadi lebih baik lagi dan bertanggung jawab. Rombongan Dr. Lina telah tiba di peternakan. Mereka segera menyiapkan operasi sesar. Namun tiba-tiba Mary merasakan sakit yang luar biasa. Saat diperiksa ternyata bayinya akan segera keluar, yang artinya Mary harus melahirkan secara normal. BP still falling, Lina. No, I'm coming. It's still falling. I'm with you. Dan lahirlah bayi perempuan cantik dalam bentuk manusia. Rin begitu bahagia, tapi anehnya sang bayi tak menangis. Seharusnya bayi menangis saat dilahirkan, kata Maddie. Rin menjelaskan suara tangisan bayi akan menarik perhatian predator. Itu sebabnya tak ada bayi duyung yang menangis. Mary terlihat sangat bahagia atas kelahiran anak Rin. Tiba-tiba kondisinya memburuk, denyut jantungnya melemah. Ben dan Lina berusaha menyelamatkannya, namun sayang nyawa Mary tak berhasil diselamatkan. Mereka semua berduka atas meninggalnya Mary. Rin memerintahkan Kemi agar menguburkan jasad Mary di pemakaman duyung dasar laut. Ben menanyakan hubungan Maddie dan Rob yang baru kenal 5 menit langsung akrab. Ia berkata agar Maddie berhati-hati saat membawa orang baru ke lingkungan mereka agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti hilangnya Nicole dan keberadaan para duyung. Namun Maddie tersinggung dan marah dengan ucapan Ben.
Rin mencoba menidurkan anaknya, namun tiba-tiba Rin merasa nafas anaknya yang tidak teratur. Saat dicek, kulit sang bayi mulai mengelupas. Rin harus segera membawanya ke laut. Ben dan Maddie mengantar Rin ke tepi pantai. Mereka berharap semoga transformasi sang bayi berjalan lancar. Dan sesuai harapan mereka, sang bayi berubah dengan sempurna. Rin sangat bahagia. Maddie Ben juga ikut bahagia dan saling memaafkan. Di lautan pasukan dia semakin banyak. Ia berhasil mengumpulkan beberapa koloni. Dan kita masuk episode 5. Ben terbangun karena kebisingan. Pendengarannya menjadi lebih sensitif. Bahkan suara tikus di luar rumah pun bisa terdengar. Ia langsung merekam semua perubahan yang dialaminya sejak ia menjadikan dirinya sebagai subjek eksperimen. Tiba-tiba Rin datang bersama anaknya. Mereka baru saja kembali dari laut. Ben sangat bahagia saat menggendong anak Rin. Mereka terlihat seperti satu keluarga. Sementara itu di tempat lain, hubungan Maddie dan Rob semakin dekat layaknya sepasang kekasih. Ia berencana pindah ke Brittle Cove dan meminta bantuan Maddie untuk mencarikan tempat sewa MRC. Bau-bau bucin nih. Apakah mungkin mereka akan berpasang-pasangan? Maddie dan Rob, Ben dan Rin. Kita lihat saja nanti. Ted mendatangi Helen menanyakan kisah kakek buyut mereka, Charles Pownall, dan pasangan mermaidnya. Helen berkata, akulah salah satu turunan mermaid tersebut. Oke, saya akan menjelaskan kembali hubungan kekeluargaan Ted Pownall dan Helen ya. Kakek buyut Ted dan Helen bernama Charles Pownall. Istri sah Charles adalah nenek buyut Ted, dan putri duyung selingkuhan Charles adalah nenek Helen. Lalu kenapa Helen tak menggunakan nama Pownall? Ya, karena anak putri duyung dan Charles seorang wanita, sedangkan anak Charles dan istrinya seorang laki-laki. Jadi turun-temurun laki semua ya. Jadi Ted wajib menggunakan nama Pownall, sedangkan Helen memilih menggunakan nama belakang ayahnya. Sampai sini udah paham ya? Oke, lanjut. Ted bertanya tentang Rin. Helen menjawab semuanya tanpa ada yang dirahasiakannya. Ia berkata bahwa Rin adalah mermaid. Kini mereka mulai saling terbuka satu sama lain sejak Ted percaya adanya mermaid. Helen dan Maddie mengunjungi Rin di rumah Ben. Mereka ingin melihat sang bayi. Namun si bayi lagi bobo. Rin meletakkannya di bawah ranjang karena di laut mereka tidur di gua. Mereka membawakan perlengkapan bayi. Maddie bertanya mengapa ia begitu cepat kembali ke daratan. Rin berkata ia ingin anaknya belajar dua dunia, antara laut dan juga darat. Ben dan Maddie membuatkan makanan bayi dari ikan. Maddie memberitahu Ben tentang rencana Rob yang ingin menyewa tempat. Maddie mempunyai ide untuk mendapatkan tambahan dana dengan menyewakan gudang di rumah apung, namun Ben menolaknya. Ia tak mau ada orang asing di lingkungan mereka yang dikelilingi oleh para duyung. Nice cat. Maddie dan Helen mengajari Rin cara memberi makan bayi. Di perpus, Rin dan Maddie tak sengaja bertemu Sander. Ia sangat kagum dan senang melihat anak Rin. Sen bertanya siapa namanya. Rin menjawab, bayi. Ben kembali melanjutkan rekaman tentang perkembangan yang dialami tubuhnya. Ia menyamakan dosisnya dengan dosis yang sudah diterima ibunya. Dan efeknya adalah penyembuhan yang cepat dan sempurna, pendengaran yang tajam, dan respon refleks yang cepat. Ia akan terus melanjutkan eksperimen itu untuk mengetahui batas maksimalnya. Maddie mencarikan buku khusus anak-anak untuk Rin. Tanpa sengaja Rin bergabung dengan grup ibu dan anak. Sesi perkenalan pun dimulai. Saat ditanyai tentang harapan, Rin berkata ia berharap anaknya bisa bertahan hidup, berenang, dan berburu. Melihat salah satu bayi menangis, Rin berkata mereka akan dimakan. Jika bayi menangis, predator akan datang memakan mereka. Sontak saja para ibu-ibu terkejut. Mereka merasa aneh dengan sikap Rin. Melihat situasi menjadi kacau, Maddie segera membawa Rin keluar. Di toko, Helen tiba-tiba didatangi Levi dan Maid. Tak lama kemudian Rin dan Maddie juga datang. Rin kaget melihat mereka karena ia sudah tahu maksud kedatangan Levi dan Maid, yaitu membawa bayinya ke laut untuk mengajarinya bertahan hidup dan bertarung. Dan itu sudah menjadi tugas mereka. Karena di laut, para pria lah yang akan mengambil bayi-bayi para duyung untuk dilatih. Tapi Rin menolak, ia tak mau berpisah dengan anaknya dikarenakan insting keibuannya sebagai manusia telah muncul.
Rain berpikir mungkin sebaiknya ia membesarkan anaknya sebagai manusia saja. Namun Helen berkata bahwa itu akan membuat anaknya tidak bisa beradaptasi dan tak akan pernah menjadi mermaid sejati, di mana anaknya telah menjadi satu-satunya harapan koloninya. Tiba-tiba anaknya menangis untuk pertama kalinya dikarenakan terlalu lama di darat. Dengan segala usaha Rain akhirnya mau menyerahkan anaknya. Saat akan melepas anaknya, ia teringat akan ucapan Helen bahwa anaknya adalah harapan koloninya. Dia pun memberi nama anaknya Hope. Scene berpindah ke Tia, di mana ia dan kawanannya sedang menuju wilayah Rain dan koloninya. Sesampainya di tempat itu, Tia memaksa Katrina bergabung dengannya atau dia akan mati. Melihat kondisi mereka yang sudah terkepung, Katrina pun memilih bergabung. Eliza dan kawan-kawan sangat terkejut. Di Akademi Kepolisian, Shane mempunyai teman dekat bernama Annie, bukan pacar ya. Ia mencoba menghibur Annie yang lagi bersedih dengan mengajaknya minum-minum. Setelah itu mereka duduk di tepi pantai sambil curhat. Tak lama kemudian, Annie melihat Levi dan Matt masuk ke air membawa bayi. Annie berusaha menghentikannya, namun ia tak berhasil. Ia pun segera menghubungi 911. Sander yang melihatnya hanya terdiam tanpa melakukan apa-apa. Tak lama kemudian polisi tiba di TKP, tapi mereka tak menemukan seperti apa yang dilaporkan Annie. Sander juga berkata bahwa ia tak melihat apa-apa. Mendengar itu, Annie sangat terkejut. Ia menatap tajam pada Sander. Sebelum meninggalkan TKP, Marissa memarahinya karena telah membuat laporan palsu. Terjadi adu bacot di antara mereka. Sander tetap mempertahankan ucapannya bahwa ia tak melihatnya dan menganggap Annie sedang mabuk. Ya, padahal sebenarnya Sander melihatnya loh. Annie tak menyangka Sander melakukan itu padanya. Ia sangat-sangat kecewa pada Sander. Maddie mendapatkan pesan dari Rob mengingatkan soal makan malam mereka. Ia pun berpamitan pada Ben dan Rain. Saat bertemu Rob, Maddie menyampaikan bahwa Ben tak mau menyewakan gudangnya. Rob tak mempermasalahkannya. Tapi Maddie yang merasa tak enak pada Rob malah mengajaknya ke gudang. Astaga, di gudang itu kan ada jasad mermaid. Bucin. Dan benar saja, Rob mencium bau bangkai yang mengarahkannya sampai ke freezer. Tapi anehnya Maddie tak menciumnya. Saat dibuka, betapa terkejutnya mereka melihat jasad mermaid. Rain dikagetkan dengan kedatangan Kemi. Kemi berkata Tia menyerang mereka dan Katrina sudah bergabung dengan Tia. Sebagian koloni mereka telah tewas dalam pertarungan, sebagian lagi berhasil meloloskan diri. Tia sengaja melepaskannya untuk membawa pesan ke Rain agar bergabung dengan Tia atau mati. Rain dan Kemi segera kembali ke laut untuk memastikan keselamatan anaknya Hope dan juga sebagian koloninya. Ted yang masih penasaran dengan keberadaan mermaid mulai menyelidiki kasus-kasus kematian yang kemungkinan berhubungan dengan para mermaid. Ia menemui Helen dan bertanya apakah ayah Sander mati karena mermaid, di mana mereka, dan berapa jumlah mermaid di kota ini. Helen tak mau menjawabnya. Ben kembali melanjutkan eksperimen ke tubuhnya. Setelah menyuntikkan sel induk, ia berendam untuk mengetahui berapa lama ia bisa bertahan. Dan kita masuk episode 6. Rain dan Kemi mendapati koloninya yang terbunuh. Mereka menguburnya dengan layak. Saat sedang memberikan penghormatan terakhir, mereka melihat satu mermaid terluka. Maddie yang berada di gudang bingung tak tahu harus berkata apa. Saat Rob bertanya, Maddie terpaksa mengatakan bahwa ia dan Ben menemukannya di tepi pantai, tetapi mereka belum bisa mengidentifikasi makhluk apa itu. Rob mulai curiga ada yang Maddie sembunyikan darinya. Setelah berhasil bertahan selama 10 menit di dalam air, Ben merekam perkembangan kapasitas paru-parunya yang telah meningkat seperti ibunya. Ia berencana menambahkan dosisnya. Ted ke balai kota tua. Ia menanyakan akta kelahiran Rich Marden. Resepsionis meminta Ted untuk menunggu. Ia langsung menelpon Elizabeth yang ternyata ia adalah orang Elizabeth.
Beth langsung menemui Helen menanyakan alasan ayah Ben mencari akta kelahiran Ricky. Helen menceritakan kejadian yang dialami Ted. Mungkin saja tujuannya kecapil untuk menjawab rasa penasarannya. Beth khawatir apa yang ditakutkan selama ini terjadi. Mereka menuju peternakan untuk mengadakan pertemuan. Rin dan Kemi mengikuti jejak mermaid yang terluka sampai ke daratan. Syukurlah mereka berhasil menemukan sebagian koloninya yang selamat. Where is she? Salah satu mermaid berkata, selain menyerang, Katrina juga memberitahu tempat persembunyian mereka. Tak ada lagi tempat aman untuk ditempati selain daratan. Rin akan meminta bantuan Ben untuk membawa mereka dengan kapal. Kemi tinggal untuk melindungi mereka. Maddie menghubungi Ben menanyakan jasad mermaid yang ia dan Rob temukan di gudang. Ben marah mengetahui Maddie mengajak Rob ke gudang. Tapi yang namanya cewek pastinya nggak terima dimarahin gitu aja. Dia malah balik marah ke Ben karena bawa jasad ke gudang. Dasar cewek. Ups. Ben akhirnya jujur ia menggali jasad tersebut untuk melakukan pengobatan ibunya. Ben mengingatkan Maddie agar tak memberi banyak informasi pada Rob. Dia harus tetap menjaga rahasia keberadaan mermaid. Rob berpikir yang mereka temukan di gudang kemungkinan adalah mermaid. Tapi Maddie menyangkalnya. Ia dengan tegas meminta Rob untuk tidak membahasnya lagi. Melihat sikap Maddie yang tiba-tiba berubah, Rob berniat pergi ke San Francisco. Maddie langsung meminta maaf pada Rob. Ia malah melarang Rob pergi. Waduh, kayaknya si Maddie beneran bucin. Dia malah berniat menunjukkan fakta yang sebenarnya. Astaga. Rin menemui Ben meminta bantuan agar segera menyelamatkan kawanannya yang berada di pulau sebelah. Karena Tia sudah menguasai perairan mereka. Ben mengajak Cinder untuk melakukan aksi penyelamatan para mermaid. Dalam perjalanan, Rin sangat merindukan Hope anaknya. Ia bisa merasakan anaknya dalam keadaan baik-baik saja dan aman. Ted mendatangi Rick di tempat kerjanya untuk mencari informasi keberadaan dan jumlah mermaid dan manusia keturunan mermaid. Ted memberitahunya bahwa dia sudah mengetahui semuanya dari Helen, termasuk dirinya yang juga keluarga Paunal. Rick ke peternakan memberitahu soal kedatangan Ted. Fatalnya, Rick malah memberitahu lokasi tempat perkumpulan mereka yang berada di peternakan. Rin, Ben, dan Sander tiba di hutan. Mereka segera membantu para mermaid dengan memberikan pakaian. Namun tiba-tiba sebuah tombak menancap ke salah satu mermaid yang membuatnya tewas seketika. Jalan menuju kapal dihalangi pasukan Tia. Ben, Rin, dan Hunter mencoba mengalihkan perhatian. Jika sudah aman, Sander yang akan membawa mereka ke kapal. Saat tiba di tepi pantai, tiba-tiba salah satu anak buah Tia menyerang mereka. Terjadi pertarungan antara Kemi versus Merman. Namun Merman tersebut sangatlah kuat. Ia berhasil mengalahkan Kemi. Saat Kemi akan dibunuh, Sander langsung melepaskan tembakannya dan berhasil membunuh si Merman. Kejadian itu membuat Kemi memaafkan Sander. Mereka akhirnya berbaikan. Sen menyadari salah satu mermaid tertinggal. Di dalam hutan, Ben dan Rin berhasil membunuh dua musuh. Rin dan Hunter menemukan Katrina yang hampir membunuh kawanan Rin. No kill. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Hunter harus menjadi korban dalam pertarungan tersebut. Rin berhasil mengalahkan Katrina, namun ia tak mau membunuhnya. Rin ingin Katrina kembali pada koloninya, tapi sayangnya Katrina lebih memilih bunuh diri. Mungkin ia malu kali ya, udah berkhianat. Rin kembali ke kapal tanpa Hunter. Mereka segera meninggalkan lokasi tersebut. Scene berpindah ke Maddie dan Rob. Maddie membawanya ke gua tempat persembunyian mermaid waktu itu. Ia menunjukkan lukisan peninggalan nenek moyang mermaid. Maddie berkata kemungkinan tempat itu dulu berada di dasar laut. Rob sangat berterima kasih pada Maddie karena telah mempercayainya dengan membawanya ke gua tersebut dan mau berbagi informasi dengannya. Ia sangat menghargainya dan berjanji akan tetap menjaga rahasia temuan Maddie dan Ben. Sementara itu di hutan, Tia datang dan melihat semua jasad para mermaid. Anak buahnya mengatakan bahwa Rinlah pelakunya. Rin berhasil lolos dengan bantuan manusia. Namun tiba-tiba Hunter tersadar. Waduh, berarti Hunter pingsan doang tadi. Tia langsung mengajaknya bergabung. Tak ada pilihan lain bagi Hunter untuk menolak.
Namun Tia sadar bahwa Hunter terpaksa memilih bergabung dengannya hanya karena ia ingin hidup saja. Dalam hati Hunter tetap setia pada Rin. Untuk itu Tia bertanya mengapa ia harus percaya padanya. Dengan terpaksa Hunter berkata bahwa Rin telah memiliki anak. Anaknya sekarang bersama para mermen. Nampak kekhawatiran di wajah Tia. Keesokan paginya Beth mulai menyiapkan semua yang dibutuhkan seperti senjata, kamera, drone, dan lain-lain. Ben dan Rin ke tempat Maddie. Mereka menceritakan kejadian yang mereka alami. Lalu Ben menanyakan soal Rob. Maddie berkata tenang aja, Rob bisa dipercaya kok. Ia lagi beli kopi tuh. Rin ingin berkenalan dengan Rob. Ia berjanji akan bersikap layaknya manusia biasa. Tak lama kemudian Rob datang membawa kopi, namun tiba-tiba Rin langsung menyerangnya. Rin berkata Rob adalah mermen dari suku lain. Maddie tak percaya, dia berpikir Rin salah mendeteksi.